Resmi, 5 chapter lagi Boku no Hero Academia tamat. Gua pasti sedih, tapi sebenarnya ada rasa kecewa juga. Kekecewaan yang bukan karena mau tamatnya, tapi bagaimana dia tamatnya. Akhirnya gue merasakan lagi apa yang gue rasakan ketika Attack on Titan tamat versi manga. Versi animenya bagus banget, versi manganya, hah? Atau mungkin kayak waktu baca Promised Neverland gitu, hah? Padahal bagus banget, tapi hah? Kok bisa begitu? Hah? Boku no Hero Academia. Selain anime dan manga tentang hero, Boku no Hero Academia itu adalah sasaran empuk buat para bocil-bocil wibu yang baru baca kemarin untuk bikin lawakan, haha, Boku no Pico Academia. Bayangin men, udah mau 2025, tapi masih itu-itu aja komedinya. Ingat kan kata orang bijak, one time funny, two times fucking annoying. Tapi sepertinya buat orang-orang yang hobi diem di rumah dan nggak pernah menemukan komedi baru, ya komedi itu kayaknya funny banget buat mereka, kayak buhahaha. Kalau orang bilang, Endo Bening marah anime kesukaan dikatain, enggak, gue tuh nggak marah karena anime kesukaan gue dikatain, tapi karena komedi lu gak lucu dan lu masih berharap itu lucu dan lu masih expect orang-orang akan ketawa dan bilang, gila gue savage banget, oh my god, my comedy. Harusnya gue waktu itu daftar stand up komedi Indonesia gitu. Supaya lu mau katain nih anime pelangi, kayak anime jelek, anime jomok, anime fell off juga, ya emang. Jadi gue gak marah gitu. Kalau lu bikin fandom emosi, enggak, komedi lu yang bikin orang emosi. Nggak percaya? Tanya mak lu. Jadi My Hero Academia udah mau tamat ya, 5 chapter lagi, dan mungkin udah pada tahu juga kalau gue big fan banget sama ini anime. Gue ketemu animenya duluan sebelum manganya, dan menurut gue animenya tamat di season 3. Karena Bones lebih milih Mob Psycho daripada My Hero Academia, dan ini anime ternyata udah tayang yang kayak di seluruh Jepang di TV nasionalnya kalau nggak salah. Jadi ya udah rasa-rasa One Piece gitu lah, yang penting tayang, bukan yang penting bagus. Nggak salah sih, tapi ya men, lu liatin season 3 men, lu bandingin sama yang sekarang men. Yang sekarang tuh kayak cuman part kayak Star and Stripe bagus, part pas Endeavor lawan Nomu bagus, yang lainnya apaan tahu, kurang banget. Mending baca manganya. Tapi ya gue sebagai fans tetap nonton. Nah itu yang bedain kita men. Gue mau sejelek apapun tetap nonton, tapi ya gue bilang jelek kalau jelek. Oke, kita fokus ke manganya dulu deh. Animenya kan udah gue bahas di episode yang ini, lu tonton aja lah thumbnail yang ini ya. Gue bener-bener sedih karena ya pasti udah mau tamat. Akhirnya apa yang gue suka akan berakhir. Tapi ada isu nih, katanya ada spin off atau apa nih. Tapi ya pokoknya yang utamanya udah mau tamat nih. Tapi yang mau gue kritisi bukan tamatnya, tapi pertandingan terakhirnya, the last battle, the final battle between the good versus evil, Deku versus All For One atau Shigaraki. Jujur itu buat gua kayak Kimetsu no Yaiba waktu lawan Michael Jackson ya, kayak cepet banget gitu. Selain cepet banget juga kayak oh gitu doang gitu, kayak gitu loh. Kayak sesuatu yang membuat gua bener-bener tidak merinding bacanya, dan malah kayak, lah kok kita begini? Lah kok kita begitu? Tidak ada battle system, tidak ada big brain IQ battle damage, tidak ada sebuah twist yang bagaimana ya. Gua tau lah ujung-ujungnya All For One lagi, dia kayak Voldemort gitu, banyak inang-inangnya gitu di berbagai macam sisi gitu. Ada banyak plan A B C D-nya, tapi ya kok gitu? Ya kita explore emosinya Shigaraki, masa lalunya Shigaraki, itu pun kayak cepet banget, kayak hah? Udah gitu doang ya, selama ini juga itulah All For One gitu, kayak nggak masuk ya, nggak kena gitu, nggak berasa di hati kita jadi simpati sama Shigaraki. Padahal kita di awal simpati sama Shigaraki. Mungkin kalian yang ngikutin gitu lore Shigaraki, originnya Shigaraki, kita mulai simpati gitu, bagaimana dia ya di abuse sama bapaknya. Tadinya awalnya pengen jadi hero, malah dimarahin sama bapaknya. Tahu masa lalunya ternyata neneknya adalah seorang hero yang bahkan seorang wadah one for all gitu. Tapi ternyata bapaknya malah abusive sama dia jadi stres, dia jadi pusing dan lain-lain. Dan ini gue kan lagi ceritain ini kayak lagu Shigaraki theme songnya tuh keluar di kepala gue gitu. Itu udah lumayan kena gitu. Tapi final battle-nya kayak, bro, kasih tahu sama si Kadal gue udah berjuang sampai akhir. Wang, selesai. What? Dan apalagi yang kurang? Kayak ini loh, ini momen shonen wajib gitu. Ini terjadi dimanapun. Walaupun udah ada sedikit di My Hero Academia ya, tapi kita contoh Naruto lah, yang bagaimana ketika final battle-nya tiba-tiba Rasengan-nya di ada tangan-tangan orang lain gitu, kayak didorong gitu. Dan beberapa kali simbolisasi shonen pilihan banyak orang ini ada di My Hero, tapi bukan di final battle. Di final battle-nya bener-bener real battle dibantuin. Terus habis itu Deku mukul sendirian Shigaraki, terus selesai. Wah, nggak, bener-bener kentang men. Tadinya gue bilang, wah ternyata nggak habis di situ, masih ada beberapa chapter lagi. Tetap aja kayak, and then what? Terus tiba-tiba ada kayak villain bangkit dari lorong gitu. Gue pikir bakal ada apa, ternyata mau tamat. Jadi mungkin emang Horikoshi sudah capai dan lelah ya. Udah bener-bener kelelahan beliau. Kentang banget, kentang. Gue bener-bener merasa kosong. Gue bener-bener merasa kayak this is worse than Attack on Titan endingnya. Dan dimana Attack on Titan jadi bagus banget ketika animenya dihadirkan gitu loh. Dan itu bener-bener terima kasih Mappa gitu. Lo mau thank you Mappa bukan yang pas
season yang pas dia pakai 3D gitu. Ya itu thank you Mappa tuh, benar-benar Hajime juga bilang thank you Mappa karena dia mau ngikutin kemauan Hajime untuk ngefix apa yang dia sadar kurang di ending dari manganya. Tapi sekarang My Hero Academia, gue nggak yakin animenya bisa memperbaiki ini animenya. No, animenya udah sempet slideshow lagi pas mau mulai battle terakhir. Udahlah, gue nggak ada harapan lah. Gue tetap senang gue bisa kenal sama anime ini, kenal sama manga ini. Gue tetap bisa ngerasain cerita yang luar biasa di awal-awal walaupun endingnya menurut diri gue pribadi ya, ini kan personal experience sangat-sangat. Agak tau, apakah kalian suka sama endingnya? Sama battle terakhir? Serius komen di bawah deh. Apakah begini ending yang menurut kalian keren gitu? Battle terakhir yang menurut kalian, wah ini grande banget, ini banget gitu, keren banget gitu. Masih lebih bagusan Kaguya, Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi anjir. Seriusan deh mau Obito. Ini tuh aneh bener-bener nggak. Bahkan menurut gua endingnya ya. Menurut gua endingnya itu adalah Bakugo versus All For One. Itu baru finale. Itu baru ultimate battle. Ultimate battle. Itu gila bagaimana Bakugo dapat kekuatan terus tiba-tiba dia dengan badannya yang setengah kayak mayat karena udah mati sebenarnya gitu loh. Dia punya kualitas quirk yang baru. All For One yang ultimate boss gitu. Dihajar dengan kaget gitu dengan kekuatan bocil gitu yang dia sebel banget. Dia tuh nggak suka banget. Dia tuh benci banget sama Bakugo. Kamu ingatkan dia dengan sosok arogan orang yang pengen ngebunuh dia, ya kan? Terus tiba-tiba bagaimana si Bakugo selalu punya kemampuan untuk ngehajar si All For One dengan segala aneh, balap-balapan yang tubuhnya gelotak-gelotak gitu. Itu keren, itu keren banget anjir. Terus akhirnya All For One-nya kemakan emosi, tiba-tiba jadi bayi. Pas masih bayi pun mesti punya sleeve card itu ngeluarin quirk dari mulutnya dan Bakugo ngehajar dengan style yang paling gue suka dari Bakugo itu gigit. That's epic. That's fucking epic. Udah endingnya di situ aja. Midoriya kecemplung kayak masuk God, emang karakter paling. Lu bilang ya ngapain bang Eno anime My Hero Academia karakter utamanya nangis mulu. Lu pikir gue suka Midoriya? Gue suka All Might sama Bakugo anjir. Serius man, kalau lu bilang Bakugo versus All For One itu jelek, itu malah endingnya udah itu ultimate battle itu keren banget. Di manga panelnya juga kayak gila ini mah bener-bener baru kelihatan gitu fight scene gitu. Ini dia banyak banget juga gitu kayak di Naruto, di anime tuh diselamatin dengan banyak battle di war itu yang ditunjukin gitu, yang nggak ditunjukin di manga. Ya kan, ini ketemu ketemu masa lalunya, ini juga sedikit berdamai dengan Edo Tensei-nya dan lain-lain. Sedikit filler tapi lumayan berdampak ke cerita gitu. Dan kita mungkin yang suka sama karakter ini, suka sama arc ini, suka sama relationship antara ini jadi kayak berasa lumayan gitu kan. Di sini ya gue nggak tahu ya nanti di anime ya, gue bener-bener gak berharap sama ini anime. Tapi kita lihat tiba-tiba tahu-tahu Momo udah lemes aja. Tapi kenapa nih Momo nih gitu. Ya walaupun kita dapat koda sama Soji ya yang menurut gue sedikit oke gitu. Tapi gue sangat-sangat menyayangkan banget kita nggak dapat kayak Tokoyami yang menurut gue cukup penting juga dan cukup mencuri perhatian banyak orang juga. Tokoyami di My Hero. Kirishima juga battle Kirishima lawan siapa kayak nggak ada kan? Ada, cuman kayak padahal yang pas di arc Yakuza Kirishima gila. Jiro cuman kepotong doang kupingnya ya buat lawan All For One. Belum sesignifikan itu. Aduh gimana, ngerti gak sih lo maksud gue? Kayak terlihat banget diburu-buruinnya dan kecapeannya. Ya memang kalau kalian ngeliat kondisi Horikoshi ya, itu benar-benar kayak dia udah kurus banget dan emang kayak gak ngerawat dirinya, udah beberapa kali break. Ya udah deh. Tapi kan Oda juga sakit tuh segala macam ya. Iya gue paham, Gege juga sakit paham. Cuman ya gue tetap bilang manganya kurang kok. nggak yang kayak mengetahui, memaklumi terus bilang iya jadi bagus karena manga enggak, emang udah kurang ini, emang kurang bisa maksimal. Itu yang ngebedain, sekali lagi yang mungkin belum pada sadar gitu, itu yang ngebedain gue sama lo. Gue suka sama apa yang gue suka, terus pas gue tonton apa yang gue suka ternyata bukan nggak memenuhi ekspektasi ya. Ekspektasi gue tuh udah entah apa gitu ya. Tapi ini bahkan untuk basic gitu, untuk kayak gue bandingkan dengan kiri kanannya gitu, atau dengan dirinya sendiri bagaimana mereka di arc sebelumnya melawan final boss, emang kurang parah. Tapi gue nunggu nih buat sesama fans nih, sama fandom nih yang bilang, wah enggak bang itu endingnya epic banget bang. Kayak sekarang One For All-nya pada kemana tuh? Pada yang ngobrol kemarin-kemarin sama Midoriya gitu, say thank you Midoriya telah menjalankan misi atau apa aja, nggak tahu kemana. Ya memang belum tamat, tapi ya tetap aja kayak aneh gitu. Biasanya kan kalau udah si All For One-nya hilang gitu kan, kayak ada Midoriya thank you gitu, kayak terakhir kayak Obito gitu loh. Itu gue harus ada, cuman kayak tiba-tiba hilang gitu aja.
Ya udahlah, ini bukti sekali lagi ya, karena masih banyak banget bocil-bocil One Piece di sana yang bilang kayak Eno membanggakan My Hero Academia tapi nggak pernah mengkritik. Padahal video gue banyak banget mengkritik My Hero. Emang panik aja kalau animenya dikritik dan gak suka kan, terluka ya hati lu. Kokoro gitu kan, kayak padahal biasa aja men. Inilah keseruan hidup gitu. Gue nggak bisa belain My Hero, sorry. Ini udah kelewatan. Movie-nya juga Dark All Might apa lagi nih. Pasti gue tonton. Cuman buat gue bilang lumayan bagus apa ya lah, bener-bener milking. Kayak tuh Kimetsu no Yaiba tuh ya. Gue sering bilang milking, My Hero juga udah mulai milking. Bukan mulai sih, emang milking. Tapi masih belum separah lu. Lu paling milking di antara para milking sih shonen yang sekarang jalan, seriusan Ben. Lu sama One Piece milkingnya tuh udah ini dah. Emang milking salah no? Enggak, milking nggak salah. Ngerti gak sih? Kayak ada milking yang kayak, woi udahan dong gitu loh. Kayak boleh lah milking tapi ya jangan diulang dong gitu. Masa satu bioskop kita nonton recap. Enggak. Ntar dibilangin, lu mah banding-bandingin lagi segala macam. Iya, udah gue fokus My Hero Academia. Gue final battle-nya kecewa. Endingnya belum kecewa karena belum ending, masih 5 chapter lagi. Tetap akan gue baca, tetap akan gue tungguin. Movie-nya nggak kaget kalau misalnya cuman bahan milking. Animenya nggak kaget kalau ya udah gitu aja. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Oh ya, buat kalian bilang kenapa baru review sekalian segala macam, karena gue sekali lagi baca. Gue bener-bener sekali lagi baca. Ini aku pengen pelan-pelan baca. Ini gue yang salah, gue yang kelewatan apa gimana, kok vibe-nya beda banget. Dan ternyata pas gue pelan-pelan baca lagi emang gini gitu loh. Nggak ada yang gue miss, tapi ya mungkin ada 1-2 hal yang miss, krusial detail, tapi ya secara plot emang gini. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nebuding pamit undur diri, dan untuk kita semua, Burusu Utura. Gitu. Oh ya, All Might jadi Iron Might. Keren. Udah itu doang keren. Midoriya, Izuku Midoriya. Nangis aja lah, pojokan sono.